Shalom edisi people, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau bahas satu sumber nih. Ada renungan dari NDC Revive, tanggalnya Jumat, 19 September 2025. Judulnya menarik, Kasih sebagai bahan bakar rohani. Nah, kita mau coba gali lebih dalam ya. Gimana renungan ini menghubungkan kasih, terus kerajinan, sama semangat rohani kita, gitu. Tapi sebelum lebih jauh, kita dengar dulu ayat kuncinya ya, dari Roma 12 ayat 9-11. Gini bunyinya, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Lanjutannya, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah ruhmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Oke, ayatnya kuat banget ya. Nah, renungan ini langsung nyambungin ini sama peringatan Yesus tentang akhir zaman itu loh. Katanya kan kasih banyak orang bisa jadi dingin. Iya. Jadi nasihat Paulus ke jemaat Roma ini rasanya relevan banget ya sekarang. Intinya, sumber ini bilang gini, cara kita mengasihi atau mungkin kurang mengasihi itu ternyata ngaruh langsung ke semangat kita, ke kerajinan kita buat melayani. Bukan hal yang kepisah gitu. Betul. Dan yang menarik itu analogi utamanya di renungan ini. Jelas banget. Kasih itu diibaratkan persis kayak bahan bakar rohani. Bahan bakar ya? Iya, bahan bakar. Coba deh bayangin api. Biar tetap nyala kan butuh kayu, butuh minyak gitu kan. Nah, sama kayak roh kita. Biar tetap menyala-nyala, kayak kata ayat tadi, itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya ya kasih itu. Tapi ditekankan banget nih, bukan kasih yang, basa-basi. Bukan yang pura-pura tadi ya? Persis, bukan yang pura-pura. Harus yang tulus, yang asli. Nah, kasih yang kayak gini nih, yang bikin kerajinan kita itu nggak kendor. Yang jadi pendorongnya, gitu. Jadi, ini bukan cuma soal perasaan anget-anget gitu aja ya. Tapi kasih yang tulus itu beneran ada dampaknya ke tindakan, ke daya tahan kita juga. Renungan ini ngejelasin lebih jauh kan ya? Apa bedanya gitu, pelayanan yang pakai bahan bakar kasih sama yang enggak? Oh, jelas banget dibedain di situ. Jadi, kalau kasih yang tulus itu ada, sumber ini bilang pelayanan itu jadi penuh sukacita. Sukacita ya? Iya, bukan kayak beban, tapi lebih ke ekspresi syukur kita aja. Terus orang yang melayani pakai kasih itu biasanya lebih lebih tahan banting lah kalau ada tantangan. Lebih kuat ya? Betul, ada apinya gitu yang bikin dia terus gerak. Nah, sebaliknya, kalau kasihnya mulai pudar atau cuma formalitas aja, Cuma rutinitas gitu ya? nah itu dia, pelayanannya jadi kerasa hampa, mekanis aja, nggak ada gregetnya kayak yang Anda bilang tadi. Iya. Semangatnya jadi gampang banget padam, kerajinannya kendor, malah bisa berhenti sama sekali. Jadi memang dilihatnya kayak sebab akibat yang erat banget gitu. Wah, ini poinnya penting banget ya yang diangkat sumber ini. Gampang banget loh kayaknya kita kejebak di rutinitas pelayanan, tapi lupa ngecek tangki kita, tangki kasihnya. Terus, gimana dong caranya biar bahan bakar ini nggak habis? Renungan ini kasih saran nggak? Ada beberapa langkah praktis yang disaranin. Dan semuanya itu akarnya di hubungan kita sama Tuhan dan sama orang lain. Pertama, disaranin buat terus-terusan inget dan renungin kasih Tuhan yang udah kita terima duluan. Itu kayak fondasinya. Kan ada di 1 Yohanes 4 ayat 19, itu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, jadi mulai dari menerima kasih Tuhan dulu ya. Betul, itu yang pertama. Kedua, bangun kebiasaan buat aktif bersyukur. Bukan cuma pasif, tapi sengaja gitu, ngitung berkat. Sekecil apapun, tiap hari. Menghitung berkat. Iya. Ketiga, penting juga luangin waktu yang berkualitas buat puji dan sembah Tuhan. Bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Keempat, nah ini juga penting nih, pelihara kasih ke sesama, harus proaktif. Proaktif gimana tuh contohnya? Ya, renungan ini kasih contoh misalnya, jangan nunda nolong kalau ada kesempatan. Kasih perhatian yang tulus, belajar dengerin orang tanpa buru-buru ngejudge gitu. Menarik tuh, penekanan di tindakan proaktifnya. Tapi renungan ini juga kayak ngasih peringatan gitu ya. Ada hal-hal yang bisa bikin kasih ini jadi dingin gitu. Bener banget. Ada peringatan spesifiknya, misalnya nih, nunda-nunda buat maafin orang lain. Oh, soal pengampunan ya? Ya, kepahitan yang disimpan itu katanya kayak air dingin yang disiram ke api semangat.
Bahaya kan? Sama juga kayak nunda pertobatan kalau kita salah. Atau nunda perbuatan baik yang kita tahu harusnya dilakuin. Jadi, penundaan itu musuhnya ya? Bisa dibilang gitu, menurut sumber ini, semua penundaan itu bisa bikin kasih kita jadi suam-suam kuku, terus ya lama-lama dingin. Makanya perlu waspada, perlu antisipasi aktif dari kita sendiri. Oke, jadi waspada secara pribadi itu penting. Tapi gimana soal komunitas? Kan kita nggak hidup sendiri. Disentuh nggak sama renungan ini? Iya, disentuh juga. Aspek komunitas itu dibilang vital juga. Penting banget buat kita kumpul, persekutuan sama saudara-saudara seiman yang ya sama-sama punya semangat yang nyala buat Tuhan. Biar saling nguatin gitu ya? Persis. Sumber ini yang bahan bahannya kayak bara api. Kalau dikumpulin kan jadi panas terus. Kalau dipisah-pisah ya cepat padam. Kebersamaan dalam iman, saling nguatin, saling doain, itu bantu jaga suhu kasih kita tetap anget. Bareng-bareng maupun sendiri-sendiri. Susah loh jaga api sendirian terus-terusan. Bener juga ya. Ini semua jadi kayak ngajak kita refleksi ya Anda semua yang lagi dengerin. Seolah-olah sumber ini nanya langsung ke kita gitu. Gimana nih Anda secara pribadi ngelihat hubungan antara kasih di hati Anda sama semangat sama kerajinan Anda tiap hari? Ngerasa nggak sih nyambungnya? Dan yang lebih penting lagi mungkin, langkah nyata apa yang bakal Anda ambil buat jaga bahan bakar kasih itu tetap isi? Biar roh Anda terus nyala-nyala buat layanin Tuhan sesuai panggilan Anda masing-masing. Jadi apa artinya ini semua buat Anda secara personal? Mungkin sebagai pikiran penutup ya, kita pegang aja analogi bahan bakar tadi. Renungan ini ngajak kita mikir praktis banget. Kalau kasih itu bahan bakar, coba deh pikirin. Ada nggak satu tindakan kecil aja yang spesifik banget yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat isi ulang tangki Anda? Tindakan kecil ya? Iya, nggak usah yang muluk-muluk. Bisa aja sesederhana kirim WA penyemangat ke teman. Atau nawarin bantuan ke tetangga. Atau mungkin cuma luangin 5 menit ekstra buat benar-benar bersyukur. Atau mungkin beresin ganjilan maaf yang masih ketunda itu. Apapun itu, sekecil apapun. Lakuin aja dengan niat buat jaga api rohani Anda tetap nyala. Itu intinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.